Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Rano Gaharu ya, Tunggul Wulung Gaharu. Ini kita posisi di tempat petani mitra kita ya. Ini mutlak bibit dari kita ini. Ini dulu pesan bibit di saya itu sekitar 500, kalau nggak salah 500 batang ini. Tapi kayaknya sama petaninya itu ada yang dijual juga sih. Nah di sini menyisakan sekitar 250 sampai 300 batang. Ini jenisnya Girino verstegi ya. Girino verstegi. Nah, ini umur 1,5 tahun, berarti 18 bulan. Setelah beli bibit di kita, ini 18 bulan dari jarak tanam ya. Pohonnya sebesar-besar ini. Nah, dia ya, nah, sebesar-besar ini, kira-kira tingginya 2 meter. Ini sudah minta diinokulasi petaninya, Mas, diinokulasi. Oh nggih, kita cek ini ya, sudah masuk. Ini ikutnya batang-batang kecil ya bos, tapi kalau yang batang besarnya mungkin bisa kita buat dekor. Tapi kalau untuk batang atasnya kita buat stik aja ya, kita anggap ini ranting yang atas. Tapi rantingnya lumayan nih, sudah besar-besar, bisa kita atasi. Nah kalau untuk ranting panennya itu antara 2,5 tahun sampai 3 tahun untuk ranting ya. Kita masih menunggu petaninya datang. Nah kita mempersiapkan alat-alatnya. Nah ini alat-alatnya untuk perang ya, untuk perang pembentukan gubal ya. Nah ini pusariumnya sini, pusariumnya ya. Pusarium yang sudah kita gunakan itu kebanyakan itu tingkat keberhasilannya 99, bos ya. Tingkat kegagalannya kasihan 0, ya bos ya. Dan saya sudah buktikan itu, sudah banyak pemanenan ya, apalagi di luar Jawa dengan pusarium ini, seperti itu. Jadi semuanya itu butuh proses. Gaharu pun sama seperti itu, kita butuh proses. Kalau batangnya besar-besar kita lebih ya bos, lebih enak kita ya. Mungkin kalau batang-batang yang sebesar ini gini ya, ini kita udah sistem oles ya, kita pakai sistem oles. Misalnya apa, sistem oles itu kita lebih cepat pemanenannya itu 8 bulan sampai 1 tahun itu kita sudah panen untuk oles ya. Jadi lebih cepat, petani pun merasakan hasilnya lebih cepat ya. Iya, tapi bagi saya dengan batang-batang sebesar ini itu pun bisa. Nah makanya kita anggap ini ranting, biar kita bisa, kita anggap ini jadikan stik aja. Ada harganya, ada bos. Yang penting gaharu itu dia sudah ada resinnya, apalagi kalau resinnya sudah tebal membentuk gubal ya, itu jelas ada harganya. Ini pun ada harganya. Nah sama untuk kualitas itu tergantung umur setelah inokulasi atau penyuntikan ya. Kalau ini di minimal 3 tahun ya dia sudah membentuk resin. Tapi kalau untuk menghasilkan grade-grade yang terbaik, untuk nambah grade, untuk nambah ketebalan, untuk menambah bobot ya, ditambahkan umurnya bos ya, seperti itu. Jadi semua butuh proses, bersabar. Nah kalau kita lebih sabar ya berarti hasilnya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena gaharu itu semakin ditahan umurnya, semakin kita nambah umurnya,
itu dia semakin tebal, semakin menggumpal, semakin berbobot, kelasnya pun semakin nambah, grade-nya semakin nambah, seperti itu ya bos ya. Nah, ini insya Allah kita inokulasi, tapi kita ngambilnya yang batang-batang ya, minimal sebesar ini kita ambil bisa. Soalnya kalau batang-batang masih kecil, kita lihat mana yang kecil ya. Nah kalau batang-batang segini ya kasihan ya bos ya, kering nanti kalau kita suntik, dia nggak kuat, kasihan kan. Ini paling nggak ya tahun depan lah masih bisa kita suntik. Kalau sekitarnya sekitar 100-an adalah nanti ini yang kita inokulasi seperti itu. Nah ini Pak Mundi. Nah ini mitra bisnis saya bos, ini investor terbaik. Ini Mas Aji, investor terbaik ya. Jadi apa ya, kita investnya berdua di sini. Jadi di mana-mana lah nanti ke depannya. Memang niat kita apa, niatnya untuk pertama kita mensejahterakan petani dulu. Ya, niatnya mensejahterakan petani khususnya petani gaharu. Keduanya, kita ingin memberikan pembuktian, karena selama ini nggak ada yang bisa, khususnya daerah sini ya, nggak ada yang bisa membuktikan gaharu itu bisa panen gitu ya, karena salah penanganan, salah prosesnya. Iya, banyak yang hoak katanya, kata Mas Haji itu banyak yang hoak. Nggak tahu hoak itu apa Mas? Hoak, hoak. Nah, gitu. Nah di sini kita buktikan. Jadi ya banyak yang sudah saya temui, petani itu putus asa, petani frustasi, mereka pohonnya ditebangi bos. Setelah kenal kita ya alhamdulillah masih ada yang tersisa setelah ditebangi. Setelah kenal kita proses ya, petaninya senang karena setelah inokulasi kita cek gubalnya, dia sudah bentuk ya, dia sudah bentuk seperti itu, dan alhamdulillah nggak kropos, nggak blustin ya, dia alhamdulillah dia jadi. Itu video yang sebelumnya dari hasil pengecekan inokulasi 1 bulan 2 bulan itu ada ya, di sini ada. Memang kita real terbuka untuk siapapun biar semua tahu, bahkan petani pun harus tahu caranya penanganan gaharu ya, harus tahu prosesnya gaharu, dari cara inokulasi dia harus tahu. Memang kita ilmunya, saya belajar bos, masih belajar. Saya nggak bisa apa-apa, cuman saya belajar, masih belajar ya, proses belajar ya. Kita berbagi ilmu ya, berbagi ilmu biar bermanfaat ilmu itu ya, gitu bos. Jadi semua nggak instan, semua butuh proses biar hasilnya terbaik ya. Anda lebih bersabar, insya Allah. Kalau niat kita baik, kalau tujuan kita baik, insya Allah hasilnya pun yang terbaik. Tinggal berdoa bos, memohon sama Allah. Jenengan bekerja, jenengan berdoa, saya berdoa. Jenengan berdoa, saya bekerja, gitu bos. Selanjutnya biar Allah yang memberikan hasilnya ya, gitu ya. Nah itu ya, iya ya, kurang lebihnya seperti itu bos. Jadi bila ada informasi gaharu yang masih bisa kita jangkau, monggo bos, kita terbuka, insya Allah. Kalau memang diizinkan sama Allah, pasti kita atasi ya, kita atasi. Kalau sekarang memang saya harus muncul. Kalau dulu saya masih bersembunyi bos, saya menangani Kalimantan, Sumatera itu saya masih bersembunyi. Tapi sekarang saya harus muncul ya, dan saya di sini bermain sendiri, dalam arti saya dengan tim saya sendiri, dan saya nggak punya nggak punya grup. Cuman di belakang saya ada orang-orang amanah dalam hal pusarium,
dalam hal penjualan itu orang-orang yang amanah semua. Jadi dalam hal bibit pun insya Allah hal orang-orang yang amanah. Jadi dengan 3 orang ini, 4 orang saya sudah cukup lah ya untuk muncul ke permukaan tanah. Ya, bismillahnya niatnya kita, yang penting tujuan kita baik bos, kita menolong gaharu yang terlantar milik petani, memberikan kesejahteraan ke petani ya, seperti itu ya bos ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata saya yang menyinggung panjenengan semua ya. Terima kasih. Salam gaharu budidaya, salam gubal surga, wangi surga, aroma surgawi ya. Kita perjuangkan ini gaharu ya, sampai kapanpun kita perjuangkan. Saya nggak akan menyerah bos, istilahnya taruhannya nyawa pun saya berani kayak gitu demi mensejahterakan petani dan apa ya, untuk mengurus gaharu. Bagi saya ini tanaman suci bagi saya, karena tanaman ini ada di surga ya bos ya, aromanya aroma surga. Bagi saya suci ini tanaman, makanya saya sedih kalau ngelihat gaharu yang terlantar itu, suka nangis ya, batin saya nggak kuat gitu. Insya Allah dengan gaharu Anda semua bisa berbahagia ya, Anda semua bisa berbahagia. Yang penting penanganannya itu sesuai pas ya. Terima kasih bos, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.